Shalom FICC, welcome to FICC News. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to our church. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi care department atau tim pelayanan yang ada di belakang, atau dapat memfollow sosial media FICC Church. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani kita dalam ibadah raya minggu ini dengan luar biasa. Dan kepada hambanya juga yang telah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dari kiranya kebenaran firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Lalu persembahan dijalankan sebanyak 2 kali menggunakan kantong kolektor. Dan jika Bapak Ibu mau memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Lalu jika Bapak Ibu dan saudara-saudari mau memberikan persembahan khusus Natal, dapat menggunakan amplop berwarna hijau yang ada di pintu depan. Dan berikut saya akan menyampaikan rangkaian acara Natal FICC Church. FICC Youth Fest 2024 Coaching Clinic Music with Aldi and Friends pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 7 malam di tempat ini. FICC Youth Fest 2024 Coaching Clinic Vokal with Rea Arella pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 7 malam di tempat ini. Iwaka Christmas pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 4 sore di tempat ini. Dan akan dilayani oleh Pastor Dr. Yoko Singel, MTH. Dan special testimony oleh Kamaya Luntungan Indonesian Idol 2005. So, untuk para wanita-wanita keluarga Allah, jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. FICC Youth Fest 2024 Worship Night with Echa Sumantri and Joyful Noise pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 7 malam di tempat ini. Eits, untuk rangkaian acara FICC Youth Fest 2024 itu wajib registrasi ya, dan registrasi dapat dilihat melalui kode QR berikut ini. Dan kode QR juga dapat dilihat di akun Instagram FICC Youth. FICC Kids Christmas yang akan berkunjung ke Panti Asuhan Kasih Sesama Umat yang ada di Alam Sutra pada pukul 11 siang. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat berkumpul di gereja terlebih dahulu, lalu kita akan berangkat bersama-sama ke Panti Asuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut. FICC Christmas Celebrate pada hari Rabu 25 Desember 2024 di tempat ini pukul 4 sore yang akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu. Yuk kita ajak teman-teman dan saudara-saudara kita bersama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia. Jangan sampai kelewatan ya. Dan yang terakhir, ibadah tutup tahun pada hari Selasa 31 Desember 2024 di tempat ini. So, Merry Christmas and Happy New Year!
Shalom, selamat sore Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Yang siap muji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Wow, hari ini bersuka cita, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita mau sama-sama baca ayat dari Filipi pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat ya. Hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Ice Gunawan ya. Beliau di belakang. Beliau jauh-jauh dari Bandung untuk melayani kita hari ini. Boleh dong kita berikan aplaus buat Ibu Ice Gunawan. Sebelum itu semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa dan dipimpin oleh Bapak Paulus Joko. Mari kita persiapkan hati. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa. Bapa yang bertahta di terang yang tak terhampiri, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang melayakkan kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh masuk ruang-Mu yang Maha Kudus, menghampiri-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah. Kami percaya Tuhan, saat inilah saat yang terindah. Momentum yang paling mulia. Kalau kami bersama-sama, bersama saudara-saudara kami yang ada di saat ini Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah, kami mau mengekspresikan perasaan kami, cinta kami Tuhan, kepadamu ya. Sebab kebaikan-Mu sempurna atas hidupan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya ya Bapa. Lingkupi ruangan ini dan hidup kami ya Bapa. Dengan hadirat-Mu saat ini. Demi nama Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap apa yang kami lontarkan, pujian kami, mazmur kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya ya. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang berjumpa dan melihat Engkau Bapa, pasti berubah. Dan kami mau perubahan kami seperti Tuhan Yesus. Serupa segambar dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka dan tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada sore hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kepadamu.
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Kasih Yesus begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Mari lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang berikan tunggal Tuhan. anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, Kasih-Mu menyelamatkan kami Yesus. kasih menyelamatkanku. Sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkan. Saya jamu Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Ingat Bilurnya yang sembuhkan lukaku. ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, Oh kasih Yesus bagiku. kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Sebab nama-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Kami bersuka cita di dalam Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi kita mau katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara saja yang naikkan pujian ini dan katakan Kasih-Nya yang mengubah hidupku, amin Tuhan. kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu yang sembuhkan kami Tuhan. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya Amin, yang Yesus. menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Dengan suara yang keras sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh tengok kiri kanannya dan kasih senyuman yang manis buat Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan pujian kita pada sore hari ini. Mari kita mau sambut Sang Raja. Haleluya. Boleh dong goyang kiri kanannya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. sekali lagi katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, 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 Yesus namanya. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia nama-Mu Tuhan. Yo, lebih semangat lagi kita mau katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu dan katakan puji Hosana. Yes. Puji Hosana, Puji Hosana. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemain musik kita pada sore hari ini. Haleluya. Gitar pada Goriza, tepuk tangan untuk Tuhan. Bass pada Kotomi. Syukur pada keyboard. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi ya, puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Sorakan haleluya. haleluya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Amin. Kita mau terus memuji nama Dia. Amin. Yes. Yang masih bersuka cita dan yang masih semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sorakan, "Wuh, wuh, Tuhan adalah terangku." Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Yo, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku takut, tiada aku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amin. Satu hal yang kami minta Tuhan, yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu Yesus. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku takut dan tiada aku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Hey, woo. Dialah Tuhan terang kami Yesus, kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada apa, tiada kami takut Tuhan, dan tiada kami Tiada dengar. ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Hey, Tuhan adalah terangku, haleluya. penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, Tiada kami gentar tiada ku Tuhan. gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Amin.
dong kiri kanannya. Ayo semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, terpujilah namamu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita mau serukan. Oh, sekali lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kau memerintah untuk selamanya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Lebih keras kita mau serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih salam kiri kanannya agar kita siap untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan hanya bagi namamu Yesus.
Jamalah setiap hati kami Tuhan, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Yesus, agar kami berkenan di dalam hati-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk seperti palungan yang tidak layak dan penuh dosa, tetapi Engkau menerima kami Tuhan, dan Engkau melayakkan setiap hati kami untuk datang di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini, katakan kami sembah Engkau Tuhan. Sekali lagi Bapak dan Ibu saja yang naikkan pujian ini. Sembah dan puji Dia. Sembah Dia. Sembah dan puji Dia Dia. yang layak terima segala sembah. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah Dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. puji Sembah Dia. Sembah Dia. Bapak dan Ibu saya jemput bangkit berdiri bersama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Dan puji ini kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan, haleluya. Sembah dan puji Dia. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu Yesus. Sebab nama-Mu besar dalam hidup kami. Nama-Mu yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hingga detik ini kami rasakan Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Dan Engkau melawat setiap kami. Engkau melayakkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau hantarkan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau Tuhan mengungkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu di tempat ini Bapa. Secara khusus Engkau memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang siap untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Ica Gunawan. Tuhan Yesus memberkati.
Dan ya puji Tuhan. Kakak saya juga dibaptis di situ. Jadi tadi ngobrol sama Ibu Elizabeth, saya juga adalah keluarga di tempat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi dulu waktu ke Jakarta itu saya belum tahu tempat ibadah di mana, gereja di mana. Tapi puji Tuhan ditempatkan di tempat gereja yang tepat. Dan saya married sama orang Bandung. Jadi makanya saya tinggal di Bandung. Ya. Puji Tuhan tahun 87 88 lah kayaknya ya waktu saya bergereja di GPIA Perniagaan. Puji Tuhan saya melayani Tuhan ini karena memang Tuhan Yesus datang sendiri dalam hidup saya di tanggal 27 Februari 2006 dengan suara yang audible. Saya nggak pernah lupa suaranya dan kalimat yang dia sampaikan pun saya nggak pernah lupa. Kalimat yang dia sampaikan, aku ingin berkomunikasi. Itu yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup saya. Dan waktu itu saya belum mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi dengan berjalannya waktu saya diproses dari bawah. Saya waktu itu cari persekutuan doa, saya cari tempat-tempat di mana saya bisa bertumbuh. Sampai hari ini puji Tuhan semuanya karena kasih karunia Tuhan dan saya bisa melayani tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya pengen kesaksian, Tuhan kasih lagu dan nanti yang dinyanyikan nanti lagu ketiga. Lagu pertama Tuhan kasih sebelum pandemi, lagu kedua pas masuk pandemi dan lagu ketiga ini kira-kira di 3 bulan yang lalu gitu. Nah ketika lagu ini selesai, dalam 1 jam lagu ini selesai dan Tuhan itu memberikan saya tuh PR ketika memberikan lagu enggak secara langsung jadi tapi dikasih refnya dulu. Dikasih refnya dulu dan waktu itu saya mau pelayanan di Subang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen lagu perdana ini, saya pelayanan di sana pengen perdana di sana lagu ini. Dan luar biasa ketika saya sedang sama WL saya juga lagi latihan, Tuhan aku nanya Tuhan ini baru refnya, kata-katanya apa yang Tuhan mau gitu kan. Karena kalau saya cari sendiri kata-kata nggak akan jadi. Saya berusaha untuk masukin ke refnya saya nggak bisa-bisa. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu benar-benar dalam 1 jam lagu ini selesai. Puji Tuhan, kita bisa nyanyikan? Saya dibantu. Mohon maaf saya tuh nggak bisa nyanyi, saya tuh nggak ngerti musik, tapi Tuhan percayakan lagu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan pelihara demikian hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan atas hidupku. Kau sanggup menyediakan segala yang ku perlu. Kau sanggup mencukupkan segala kebutuhanku. Kau sanggup melakukan jauh lebih dari yang ku pikirkan. Sebab Kau Tuhan yang sanggup melakukannya. Wah puji Tuhan, saya baru kasih lagunya kemarin ya. Kemarin saya baru, tapi ini WL luar biasa ya. Dalam waktu singkat ya bisa nyanyikan lagu ini. Dan bersyukur ada beberapa kesaksian teman-teman yang sudah tahu lagu saya. Dia sangat diberkati karena ketika dia kesaksian
Ya seperti burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anaknya. Nah dia bilang dia dapat sesuatu dari lagu ini. Ya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya mau sampaikan di sini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa kita jangan merasa minder atau kecewa atau apapun kalau kita nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang kalau dipikir, Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada orang yang suaranya bagus, belum tentu dikasih. Tapi Tuhan bisa kasih kepada orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia mungkin, ya kan? Dan mungkin seperti saya ini yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik gitu kan. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai, ya kan? Waktu Tuhan datang pilih saya bilang gini, kayaknya Tuhan salah pilih deh, saya itu nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, stop. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Dan saya nanya Tuhan, apakah saya harus sekolah Alkitab? Tuhan bilang, aku sendiri yang akan mengajar kamu. Gitu. Nah proses ini yang sampai hari ini saya ada di sini pun, ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Iman yang menuntun kepada mujizat. Kita buka ayat firman Tuhan di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita baca sama-sama yuk. Biar mungkin ada hari ini yang belum baca Alkitab dan kita bisa baca sama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai 34. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar seketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Di sini saya mau nanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudara tempat ini percaya bahwa mujizat Tuhan pasti ada dan masih terjadi sampai hari ini? Amin. Percaya bahwa ketika kita percaya kuasa Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Saya kesaksian sedikit. Saya waktu ke Belitung, saya itu snorkeling dengan ombak yang cukup gede. Di situ tiba-tiba saya pikir angin mungkin ya. Karena waktu di mobil tiba-tiba dada kiri saya itu sakit banget gitu ya. Lebih sakit dari sakit gigi.
Terus saya nggak bisa berbuat apa-apa karena Belitung kota kecil dan setelah di Bangka saya baru beli obat anti sakit. Sesampai di Bandung saya minum obat anti sakit itu, tapi pada waktu hari Minggu saya berpikir gini, kalau saya nggak melayani pun, saya tidur pun nggak akan ada mujizat. Tapi saya nggak berpikir pada saat itu aku akan mengalami mujizat. Nah, waktu saya nyembah di gereja sebelum firman hamba Tuhannya, Tuhan katakan gini, angkat tangan kananmu urapi yang kiri. Saya lakukan sekali, saya bilang Tuhan gak ada apa-apa. Angkat sekali lagi kata Tuhan, gak ada apa-apa Tuhan. Sekali lagi, 3 kali. Sembuh total. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah jadi saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia melakukan banyak mujizat waktu ada di dunia. Sampai saat ini, detik ini, mujizat masih terjadi. Dan pasti terjadi bagi setiap kita yang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya. Amin. Firman Tuhan menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Dan sungguh percaya kepada Yesus. Kadang kita tahu mujizat ada, Tuhan pasti bisa melakukan mujizat, tapi kadang kita kurang percaya. Di ayat 28 berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, kenapa perempuan ini mengalami mujizat? Karena perempuan ini meletakkan harapannya kepada Tuhan. Dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya kan? Imannya yang menyelamatkan. Karena imannya dia mengalami kesembuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Dan penting sekali fokus kita itu kepada Tuhan. Kita jangan fokus kepada masalah, kepada apapun juga, mungkin masalah keuangan, mungkin sakit penyakit. Tapi kita fokus kepada Yesus. Seperti perempuan ini yang mengalami mujizat. Karena fokus dia bukan pada penyakit dia, tapi dia fokus kepada Yesus yang dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia menjadi sembuh. Iman perempuan ini sangat luar biasa. Waktu itu Tuhan merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Padahal Tuhan tidak mendoakan secara langsung dan wanita ini mengalami kesembuhan. Ya, seperti yang saya alami, saya tidak doakan sama hamba Tuhan, tapi fokus saya kepada Tuhan dan saya tidak memikirkan sakit yang lebih sakit dari sakit gigi itu aku gak pernah rasakan. Karena aku pikir begini, selagi aku sanggup berdiri, aku tetap mau melayani Tuhan. Mungkin kalau saat itu saya berpikir bahwa udahlah saya pengen istirahat karena saya sakit, udahlah hari Minggu saya di rumah aja, gak usah melayani. Gak mungkin ada mujizat terjadi. Tidak mungkin saya ngalami mujizat. Tapi ketika saya katakan kepada Tuhan, saya sakit tapi saya percaya, saya masih kuat. Selagi saya bisa berdiri, aku tetap datang melayani-Mu Tuhan. Itu yang aku katakan kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Aku mengalami mujizat. Saya bercanda sama Tuhan. Tuhan terima kasih, puji Tuhan cuma 3 kali. Nabi Elia tuh 7 kali. Aku bercanda sama Tuhan. Ketika dia suruh bujangnya lihat awan waktu itu ya. Terus ya puji Tuhan. Karena bukan karena hebat kuat kita. Bukan karena kita bisa, kita mampu. Tapi ketika kita meletakkan harapan kita, fokus kita kepada Yesus, maka itu yang akan terjadi. Kita mengalami mujizat karena kita yakin, kita percaya Tuhan sanggup melakukan itu. Kita tahu bahwa
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Kita bisa lihat iman perempuan itu yang membuat dia bisa menerima mujizat dari Tuhan. Artinya mujizat itu diawali disertai dengan iman. Dan iman kita kepada Tuhan itu sangat-sangat powerful. Matius 21 ayat 21 dan 22 berkata, kita buka lagi. Matius 21 ayat 21 dan 22. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amin. Dan di ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Di sini intinya doa yang disertai dengan iman itu besar kuasanya. Amin. Mempunyai iman, kita percaya penuh akan kuasa Tuhan. Dan sangat penting kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama berdoa, belum ada jawaban. Mungkin ada yang berkata, saya sudah lakukan apapun juga tapi belum ada terjadi sesuatu. Kadang memang ada waktu Tuhan. Kita berdoa, kita percaya ketika kita berdoa Tuhan sudah dengar. Saat itu kita berdoa Tuhan sudah dengar. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib di waktu yang tepat. Ya, ada waktu Tuhan. Mungkin Tuhan tahu bahwa belum saatnya. Mungkin ada waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun kita menganggap kadang-kadang kok Tuhan enggak jawab doa saya sih. Kadang-kadang kita merasa lelah menantikan jawaban doa kita. Tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengerti. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan saya ngalamin mujizat, saya nggak minta sembuh, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Apa sih iman itu? Kita buka Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman artinya kita percaya penuh akan kuasa Tuhan walaupun kita belum melihat mujizat terjadi. Karena iman adalah keyakinan dan harapan teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Amin. Dan Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, penting kita percaya, kita punya iman, karena walaupun kita tahu mujizat pasti terjadi, tapi kalau kita nggak punya iman, kita mungkin tidak mengalami mujizat. Karena iman perempuan ini, dia percaya bahwa ketika dia fokus pada Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu akan terjadi. Kadang kita tidak perlu, kadang-kadang dikit-dikit kita ke pendeta, ke gembala gitu ya. Tapi kita juga belajar untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, kita memang butuh dukungan doa dari gembala, dari pendeta. Tapi kita juga harus punya sendiri waktu
pribadi kita dengan Tuhan. Saya waktu itu tidak pernah terpikir, dan ini bukan keinginan saya. Saya tidak pernah bermimpi pun ada di sini sebagai hamba Tuhan. Yang saya pikirkan waktu itu, saya pengen jadi pengusaha yang sukses. Karena saya berpikir, dulu saya berpikir segala-galanya itu, uang itu segala-galanya. Tapi benar juga kan, tanpa uang kita nggak bisa hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Segala-galanya hanya Yesus, amin. Jadi pikiran saya dulu nggak pernah fokus, dan saya tidak mau melayani. Karena saya pikir saya cuma pengen berbuat baik, saya pengen banyak menabur di tempat-tempat terpencil. Cuman itu yang saya ingin. Tapi saya nggak tahu bahwa Tuhan akan pilih saya, dan saya nggak mengerti kenapa Tuhan pilih saya. Tapi satu hal, kita percaya sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Asal kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sesuatu yang indah pada waktunya akan diberikan. Bukan karena kita mau, bukan karena kita bisa. Kalau dibilang saya bisa, saya nggak bisa. Kalau dibilang saya nggak mampu, saya bilang Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu Tuhan. Tuhan bilang gini, saya sendiri yang akan mengajar kamu. Kamu hanya banyak diam di kakiku, aku mau banyak berbicara kepadamu. Itu yang Tuhan sampaikan. Dan saya juga tidak pernah berpikir Tuhan akan kasih saya lagu. Saya pernah sekali waktu dapat lagu, cuma saya waktu belum mengerti. Jadi saya bilang gini, kenapa saya nggak rekam ya waktu Tuhan kasih. Jadi ketika Tuhan kasih, saya bilang gini, kalau saya lagi nyembah, terus muncullah lagu baru kan. Tuhan bentar, saya rekam dulu, takut saya lupa. Jadi lagu yang Tuhan kasih saya ini, saya rekam di HP gitu. Jadi waktu saya kasih ke produser saya, ya katakan lagu kamu ini udah jadi loh, tinggal rekaman aja. Kadang ada orang ngasih dia itu sangat mentah dibilang, tapi kamu ini udah jadi lagu gitu. Nah puji Tuhan, ya kalau Tuhan kasih saya yang hal-hal yang mungkin sulit, ya saya nggak bisa, saya kan nggak bisa musik, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa apa, tapi Tuhan percayakan lagu itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita mau lihat contoh di Alkitab, contoh di Ibrani 11. Kita bisa lihat iman yang menuntut kepada mujizat di sini. Ayatnya cukup panjang, tapi kita bahas beberapa saja ya. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 8 berkata gini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di sini dikatakan bahwa Abraham taat kepada Tuhan dan dia berangkat walaupun dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Berarti Abraham percaya kepada Tuhan walaupun dia belum melihat sesuatu. Dia yakin, dia percaya kalau Tuhan yang sudah menyuruh dia, Tuhan pasti sediakan semuanya. Di ayat 9 berkata karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Dan di ayat 11 juga dikatakan karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah ini Abraham percaya bahwa ia yang memberikan janji itu setia. Makanya dia mengalami. Berarti karena iman Abraham dan Sarah mendapatkan mujizat. Jadi mujizat itu disertai dengan iman. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan yang dinamakan iman justru memang kita harus percaya walaupun kita belum melihat apa-apa. Nah
saya ngalamin mujizat. Waktu saya dan keluarga mau berangkat ke Jepang, 6 hari sebelum saya berangkat, anak saya yang cowok namanya Darren, anak kedua saya. Anak pertama saya cewek namanya Cindy, anak kedua saya Darren. Dan 6 hari sebelum berangkat, anak saya kena penyakit herpes, cacar air yang ganas. Cacar air yang ganas, terus saya tanya Tuhan, 6 hari lagi kita mau berangkat nih. Gimana ya Tuhan? Tuhan jawab apa? Asal engkau percaya engkau bisa berangkat. Saya kalau Tuhan sudah ngomong, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Saya yakin, karena Tuhan sudah ngomong. Dan ketika Tuhan ngomong pasti dia tepati janji. Kan asal engkau percaya, dan Tuhan tuh gak ngomong gini, kamu pergi aja. Pasti kok Darren sembuh. Tuhan gak ngomong gitu, tapi Tuhan memberikan jawaban yang kita sendiri harus pikirkan apa yang Tuhan katakan. Gak gampang Tuhan kasih kita langsung jawabannya, oke, kamu boleh pergi, enggak. Tapi Tuhan kasih jawabannya asal engkau percaya, engkau bisa pergi. Nah ketika Tuhan ngomong seperti itu saya percaya, yes Tuhan sudah ngomong. Pasti percaya bisa berangkat. Dan apa yang terjadi benar-benar mujizat. 6 hari itu kan anak saya yang cewek aja waktu cacar air kan 1 bulan aja masih ada bekas-bekas. Ya kan? Tapi ini yang laki tuh ajaib, mujizat terjadi. Enggak ada bekas sama sekali karena saya tahu Jepang itu sangat bersih dan takutnya nanti pas kita nyampe dipulangin. Itu waktu sampai di airport saya tuh basah roh terus. Saya berdoa terus sama Tuhan. Aduh gimana kalau masuk kita dipulangin lagi kan nggak lucu kata saya. Terus puji Tuhan semuanya lancar dan kita bisa liburan dengan sukacita karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kadang pikiran kita kan nggak mungkin, ya kan? Tapi kita percaya iman perempuan ini percaya bahwa dia akan sembuh. Dan kita harus punya iman yang seperti ini. Mungkin percaya kita berbeda-beda ya. Mungkin ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 100%. Kalau kita mau mengalami mujizat, kita harus memiliki iman percaya kita 100% kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara naikkan pujian ini lebih lagi dan percaya apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan kita sanggup melakukan mujizat. Kita naikkan sama-sama ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mungkin di antara saudara ada yang sakit, imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin ada yang masalah keuangan, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan mungkin bagi
pikiran kita nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengirim burung gagak untuk Elia. Tuhan sanggup juga mengirim orang untuk membantu kita. Asal kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dipulihkannya, lebih sungguh lagi katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, katakan dengan iman, percaya dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ketika kita percaya dengan iman kita, apapun keadaan saudara, penyakit apapun, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita, membebaskan setiap kita yang terikat, dan memulihkan keadaan kita, memulihkan keuangan kita. Dan mungkin yang belum dapat pekerjaan, Tuhan bisa kasih pekerjaan. Saya melihat terang Kristus ada di tempat ini. Dan Tuhan sampaikan kepada saya bahwa saudara-saudara tahu bahwa Tuhan saat ini bekerja dengan sangat-sangat dahsyat untuk saudara. Saudara minta apa saja, saudara doa apa saja, Tuhan katakan Tuhan mendengar. Dipercaya, jangan bimbang, karena ketika kita yakin, kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dia ada tengah-tengah kita. Dia menjamah setiap hati kita. Kita percaya ketika kita naikkan pengucapan syukur kita kepada Dia, maka Dia yang akan bertindak. Kita mengangkat tangan tanda berserah, maka Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Dan bahkan firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20, sedikit lagi ya. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memudahkan gunung. Sekecil apapun iman kita, walaupun kita tahu biji sawi sangat kecil, sekecil itu saja. Kita percaya ketika kita punya iman kepada Kristus, maka apapun yang kita alami, kita gak lagi melihat masalah, tapi kita melihat
kebaikan Tuhan. Kadang ketika saya mengalami sesuatu, saya nggak melihat mujizat. Saya nggak melihat masalah. Tapi saya percaya mujizat pasti terjadi. Karena ketika saya ada masalah, saya itu cuman berdoa, Tuhan ini masalahmu. Ini bukan masalahku. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya melakukan bagian saya. Dan saya nggak pernah memikirkan apapun yang terjadi. Saya percaya ketika saya sudah berserah, Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah saya. Yang namanya kebetulan itu nggak mungkin terjadi. Karena saya percaya bahwa tidak ada secara kebetulan. Saya diundang ke tempat ini pun tidak secara kebetulan. Ketika saya cerita sama Ibu Elizabeth, dia juga kaget. Mungkin saya lupa cerita atau saya sudah cerita tapi Ibu Elizabeth mungkin belum nangkap. Saya bilang, saya juga dari gereja ini loh dulu di perniagaan. Saya dibaptis di gereja perniagaan. Mama saya juga, kakak saya juga. Tapi papa saya itu asli dari China. Ketika mama saya dibaptis dia cukup marah. Tapi kita sepakat berdoa dan puji Tuhan papa saya tuh ngalamin sendiri sama Tuhan. Dia bilang gini, ketika dia ngalamin sakit yang cukup parah waktu itu, tinggal tulang, dia ngomong gini, Tuhan kamu itu datang loh. Karena kan di rumah ada foto Tuhan Yesus ya, dia tahu bahwa Tuhanmu itu datang loh. Tapi waktu Tuhan datengin dia, masih mengeraskan hati, masih belum. Gitu, cuma dia lihat aja Tuhan tuh datang. Terus nggak lama kemudian dia pindah ke Surabaya, dari Jakarta pindah ke Surabaya. Dan orang tua saya tinggal di sana bersama kakak dan adik saya ada di Surabaya semua. Cuma saya sendiri yang di Bandung. Dan tidak ada yang maksa, papa saya sendiri bilang gini, saya mau dibaptis. Dan luar biasa, kita percaya satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Amin, amin. Kita percaya. Kita kalau kakak saya ngomong itu ribut sama papa saya. Tapi ketika kita diam, kita berdoa, kita pakai kekuatan kita, nggak mungkin ya papa bisa diselamatkan. Tapi kita berdoa pakai kekuatan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamah dan dia sendiri yang minta dibaptis. Puji Tuhan. Tapi papa saya sudah kembali ke rumah Bapa di surga di 4 Agustus 2021. Ya, tapi puji Tuhan, kita tidak sedih karena dia sudah percaya Yesus. Kita tahu bahwa dia sudah selamat. Kalau belum, ya pasti sangat sedih ya. Karena kita percaya satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Dan kita percaya Tuhan itu tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi dengan melihat anak-anaknya yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Dan ya puji Tuhan, saya sangat-sangat bersuka cita karena papa saya bisa percaya Yesus. Dan dia itu berbeda ya, mungkin orang dari kecil percaya Yesus dengan iman yang papa saya punya tuh sangat jauh. Mungkin orang mungkin biasa-biasa aja, tapi dia itu kalau ngomong tentang Yesus itu menggebu-gebu gitu. Dan setiap orang yang dia ketemu dia pasti bercerita tentang Yesus gitu, luar biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya tutup dengan iman yang menuntun kepada mujizat adalah iman yang satu, berani mengambil langkah. Contoh, perempuan ini berani mengambil langkah mendekati Yesus, menjamah jubahnya. 2, berfokus pada Yesus. Fokus perempuan ini pada Yesus dan bukan pada masalahnya, bukan pada penyakitnya. Dia tahu bahwa ketika dia jamah jubahnya, maka dia akan sembuh. Yang ketiga, menarik kuasa Tuhan. Artinya, perempuan ini mengalami kesembuhan dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan yang keempat,
memulihkan hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka mujizat terjadi. Amin. Amin. Percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita lihat bagaimana iman perempuan ini yang menuntun dia mengalami mujizat. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita percaya, kita imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pulihkan kita, Tuhan sanggup sembuhkan kita. Disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak yang angkat tangan tadi, ya, saya melihat Tuhan menghampiri Bapak dan Dia menjamah hati Bapak. Dan saya lihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan Tuhan sampaikan, Bapak percaya bahwa ketika Bapak berdoa, aku lihat ada kuasa doa yang luar biasa yang keluar. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih dahsyat lagi dalam hidup Bapak. Tuhan sangat mengasihi Bapak. Dia katakan, engkau adalah biji matanya, engkau kesayangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya kembalikan Tuhan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah kami dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan Tuhan berkat bagi setiap kami. Lumbung-lumbung kami Engkau isi sampai penuh, sampai meluap. Tidak akan pernah kekurangan Tuhan, anak-anak-Mu. Bahkan tempat ini Tuhan, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap mereka. Dan biarlah berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Engkau yang menjaga keluar masuk mereka. Matahari tidak akan menyakiti mereka pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Engkau tidak pernah terlelap dalam menjaga setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati Ibu Elizabeth Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya juga Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini juga anaknya Jerry Tuhan. Kau berkati Tuhan. Pelayanannya apapun yang dikerjakannya Tuhan. Engkau tidak pernah tidak ada di dekat mereka. Engkau yang menuntun setiap mereka. Engkau yang terus menjaga mereka.
Dan Engkau bukakan banyak pelayanan-pelayanan lebih lagi Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang terus menuntun hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ibu Elizabeth dan juga Jerry di tempat ini Tuhan. Engkau terus bawa mereka naik dan tidak turun. Dan membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Saudara diberkati firman Tuhan. Wah, yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, berterima kasih kepada Pastor Ice Gunawan yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Ya, ya Bapak Saudara tadi sudah melihat ya beberapa pengumuman. Jadi saya tambahkan yang saya mau tegaskan lagi untuk yang waktu dekat. Nanti di tanggal 10 Desember buat kita akan coaching klinik bersama Aldi dan Friends. Jadi buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman boleh daftarkan di sosial media ya. Supaya registrasi karena kita perlu data nama-nama. Jadi kita bisa ngukur seberapa yang hadir. Dan untuk tanggal 13 juga kita akan coaching klinik with Rea Arela. Nah buat Bapak Ibu Saudara yang sebagai singer WL boleh hadir ya. Untuk sama-sama kita berlatih. Kita supaya kita level up lagi dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah dan selanjutnya di tanggal 18 Youth Fest Worship Night bersama Echa Sumantri and Joyful Noise. Ya, Bapak Saudara boleh hadir sama-sama kita akan muji Tuhan bersama-sama juga di tempat ini. Dan untuk sekolah minggu dan di tanggal 21 untuk Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, mau sama-sama menuju panti asuhan boleh hadir di gereja untuk sama-sama kita berangkat ya. Dan untuk IWAKA di tanggal berapa tadi ya? Ya 17. Bapak Ibu-ibu IWAKA boleh hadir, ajak juga ibu tetangganya juga sama-sama ya. Untuk Natal karena nanti akan ya Natal bersama di tempat ini. So itu saja pengumuman tambahannya. Dan Bapak Ibu sebelum saya akhiri ada tambahan untuk merchandise dari FICC Youth Fest. Bapak Ibu Saudara yang mau beli mungkin nanti bisa hubungi saya pribadi ya. Atau enggak bisa hubungi saudara siapa? Oh di depan nanti bisa hubungi pengurus dari FICC Youth Fest. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa beli baju dari FICC Youth Fest itu ada logo FICC-nya. So itu saja pengumuman tambahannya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih kepada Johnny yang telah menambahkan pengumuman. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Hai, siapkan Ibu. Siarkan
Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak PDM Lukas Kurniawan. Akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan, penyambutan tamu, kolektan, WLC ngerti musik, dan hambamu yang sudah menyampaikan kebenar firman-Mu. Ibu Evangelis Ice Gunawan pakai hambamu, lebih heran lagi di mana hamba-Mu berada untuk memberitakan Injil firman-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Biar banyak mujizat dinyatakan, setiap pemberitaan firman-Mu disampaikan di mana hamba-Mu berada. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang pada Kristus dan percaya mujizat itu masih nyata hari ini sampai selama-lamanya. Berkati dalam pelayanannya, berkati suami dan anak-anak mereka dan usahanya, apa yang diperbuat berhasil. Tuhan campur tangan dalam pelayanan hamba-Mu di mana hamba-Mu berada pemberitaan Injil, boleh banyak jiwa-jiwa datang pada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami pulang, kami sembuh, kami sehat. Organ-organ tubuh kami boleh sehat kembali dalam nama Yesus. Mujizat Allah masih terjadi pada sore hari ini. Segala kuasa setan, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk dari segala hal-hal nenek moyang, aku cabut dalam nama Yesus. Aku lepaskan. Di dalam nama Yesus aku memperoleh roh kemenangan. Kami menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bila roh kami boleh menyala-nyala, melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kami. Biarlah Tuhan pakai setiap kami, semua talenta yang Tuhan berikan. Biarlah di mana kami berada, baik kami boleh memberitakan Injil, baik kesaksian di mana kami berada. Biarlah Tuhan pakai kami semua, urapi setiap kami untuk menjadi berkat sebagai anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang dunia. Biar banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Ibu Gembala dan keluarga di tempat ini. Ibu Elizabeth berikan kekuatan, kesehatan lebih baik lagi Tuhan. Biarlah dalam pelayanan bentuk apapun di mana hamba berada, Tuhan berkati. Berkati rencana semua dana Natal kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang tidak pernah mengkurangkan, tetapi Allah memberikan berkat yang berkelimpahan. Semua rencana Natal ini kami percaya Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri, dan Allah mencukupi semua keperluan dana Natal. Berkati semua panitia yang sudah dibentuk Tuhan. Bentuk apapun Tuhan campur tangan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bekerja di dalamnya, Tuhan akan tolong di dalamnya. Dan Tuhan akan berkarya di dalamnya. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi panitia Natal. Semua boleh berjalan dengan baik. Dari penutup tahun-tahun juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan keamanan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kuduskan persembahan ini Tuhan, yang sudah kami berikan dengan sukacita dengan hati kami. Baik yang besar dan kecil Tuhan, kuduskan persembahan. Biarlah boleh bermanfaat, berguna bagi gerejamu. Dia untuk persembahan ini biarlah semua untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati jemaatmu yang sudah memberi dengan sukacita. Baik yang kelimpahan maupun yang kekurangan. Biarlah Tuhan cukupi segala yang diperlukan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia. Dari Sabang dan Merauke. Berkati Presiden kami Prabowo Subianto dan Gibran Wakil Presiden, para menteri maupun jajarannya yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau selalu jaga lindungi bangsa kami. Jauhkan segala bencana alam, peperangan maupun musibah-musibah apapun Tuhan. Singkirkan semua itu di dalam nama Yesus. Berikanlah bangsa kami roh takut akan Tuhan. Karena di dalamnya banyak umat-Mu, banyak hamba-hamba Tuhan yang bertekuk lutut untuk berdoa bangsa kami dipilih dan diselamatkan Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah dekat. Biarlah tidak ada satupun yang binasa, supaya mereka boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya mereka diselamatkan
firman Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang menerangi. Untuk Indonesia dipenuhkan dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya bangsa kami milik-Mu. Kepunyaan biarlah kemuliaan Allah turun di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Di mana Tuhan mengantarkan kami tiba dengan selamat datang di tempat ini. Tibakan kami dengan selamat di dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah kami bersuka cita oleh karena nama Yesus. Berkati kami yang sekolah, berkati yang berdagang, berkati yang berbisnis, berkati apapun yang kami lakukan, apa yang kami perbuat akan berhasil. Jadikan kami naik tidak turun. Jadikan kami kepala bukan ekor. Kami percaya kami di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada berkat yang berkelimpahan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Karena nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.